sesi berikutnya adalah kita tanya jawab. Kita membuka sesi tanya jawab. Jadi dari 15.000 lebih peserta, memang cukup sulit. Ada 600 lebih yang chatting gitu, dan kami susah memilihnya. Tapi teman-teman dari tim sudah memilih beberapa pertanyaan. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa Pak Muldoko dan Pak Aris dari Dikti, beliau tidak bisa mengikuti lagi karena ada kegiatan lain yang harus beliau ikuti, sehingga di sini nanti ada Pak Ojat, ada Pak Basuki, dan ada Pak Mariono yang akan merespon pertanyaan dari peserta webinar. Baik, saya akan membacakan saja pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta. Jadi mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa kami tampilkan dan bisa kami jawab, bisa kami respon. Ya, silakan. Ini saya akan membacakan pertanyaannya. Boleh ditampilkan atau bagaimana? Katanya akan ditampilkan. Bisa ditampilkan, Mas Wahyu? Atau saya bacakan saja lewat handphone? Bagaimana teman-teman panitia, Mas Wahyu? Bisa ditampilkan? Oke, kalau enggak saya bacakan yang ada di handphone saya. Ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada yang spesifik ditujukan ke siapa gitu ya, ada 1-2, tetapi saya yakin Bapak-Bapak nanti akan bisa memberikan respon. Yang pertama ini tidak ada namanya, tapi pertanyaannya cukup bagus. Apa kelebihan dan kekurangan dari pendidikan jarak jauh sebagai role model pembelajaran utama di era new normal? Apakah bisa meningkatkan prestasi belajar mahasiswa? Misalkan di daerah terpencil, bagaimana cara mereka melaksanakan PJJ dengan keterbatasan alat komunikasi? Kemudian ada juga, ini ditujukan kepada Pak Muldoko sebenarnya, tetapi nanti bisa melalui sosial medianya IKUT, tetapi mungkin nanti Pak Basuki bisa menjawab juga sebagai pengambil kebijakan. Ini dari Angel Ripka Vandika dari Universitas Terbuka Palangkaraya. Bagaimana sebaiknya pembelajaran jarak jauh, terlebih lagi dengan keadaan pandemi yang sekarang ini khususnya untuk daerah terpencil dengan kendala akses yang tidak memadai. Nah, cocok ini Pak untuk Pak Basuki. Ditambah tenaga pengajar maupun yang ada beberapa gaptek dengan penggunaan pembelajaran jarak jauh, artinya ini teknologinya ya, gaptek. Saya melihat dari pengamatan saya, dan mohon maaf jika pertanyaan saya rancu mungkin ya maksudnya ya, semoga bisa dipahami, sangat bisa dipahami Mbak. Kemudian lagi dari Bapak Dr. Laharimu. Ini ke Prof. Aris sebenarnya, tetapi Prof. Arisnya kebetulan ada kegiatan lain. Bagaimana rancangan model pendidikan jarak jauh di era new normal agar tujuan pembelajaran dalam kurikulum tercapai dengan kondisi geografis kepulauan dan sebagainya. Jadi ini mirip dengan yang tadi. Kemudian ada lagi, sebentar. Nah ini, pendidikan dan pembelajaran bertujuan membentuk manusia seutuhnya, berperilaku terpuji, dan berbudi pekerti luhur, serta amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Membentuk manusia tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan atau kognisi, namun esensinya membentuk perilaku atau psikomotorik anak bangsa. Pertanyaannya, bagaimana PJJ relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran yang komprehensif? Oke, ini ada juga untuk Pak Mul, ini perkenalkan dari Fakultas dari Ilmu Hukum, kemudian fakultasnya tidak disebutkan, di media online bekerjanya, masalahnya adalah hukum new era, seperti apa, new normal seperti apa sih bentuk dan hukum new normal, mungkin ini Pak Mul yang jawab ya, karena beliau yang sangat-sangat memahami di bidang hukum gitu.
Kemudian nanti bisa disampaikan ya Mbak ke sosmednya IKUT. Kemudian ada lagi, untuk Pak Ojat dari Purnama Sari Palupesi, UT Jakarta. Bagaimana jika saya sebagai mahasiswa UT ingin berkontribusi dalam mengembangkan PJJ di UT terkait prodi saya teknologi pendidikan? Saya melihat bahwa PJJ di era new normal sangat cocok untuk diterapkan tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga di tingkat SMA. Nah, bagaimana ini? Bapak-bapak sekalian, itu beberapa pertanyaan yang bisa kami rangkum, yang bisa kami tangkap, hanya beberapa dari 600 chatting yang masuk dari 15.000 lebih peserta. Untuk ini kami mohon dengan sangat Bapak-bapak bisa memberikan masing-masing 5 menit ya Pak ya, tidak lebih dari 5 menit karena memang waktunya yang sangat terbatas. 5 menit kami mulai dari Pak Ojat, kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Basuki, dan boleh ditutup nanti oleh Pak Mariono. Monggo, silakan Prof. Ojat. Baik, terima kasih dan mohon izin Pak Mariono dan Pak Riz. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya ingin mencoba memberikan respon tentang kelebihan dan kekurangan pendidikan jarak jauh, gitu, sebagai role model di era new normal. Bapak Ibu sekalian, tentu kita paham bahwa ada istilah orang sering mengatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang cocok atau bisa menjadi solusi untuk semua hal, gitu ya. Tapi kita bisa memahami bahwa PJJ atau pendidikan jarak jauh merupakan salah satu solusi strategis yang dapat kita tempuh dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan wabah COVID-19, gitu ya. Nah, ketika nanti kita dihadapkan pada masalah wabah penyakit seperti itu, di mana kita akan hidup di era atau tatanan baru, maka pendidikan jarak jauh bisa tampil sebagai salah satu alternatif yang paling memadai karena terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh cara pendidikan konvensional tatap muka. Kelebihan tersebut tampak yang pertama bahwa dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, mahasiswa atau dosen itu mereka tidak harus pergi ke kampus, datang ke ruangan khusus pada jam tertentu. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak memerlukan sebuah gedung dan tidak harus dibatasi pada jam tertentu, bisa kapan saja disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Jadi lebih luas, lebih fleksibel. Nah, sehingga dengan cara yang seperti itu maka sangat memungkinkan bagi mahasiswa, gitu kan, yang keterbatasan waktu atau tidak punya waktu untuk pergi ke kampus, mereka bisa belajar di rumah. Jadi dalam konteks jarak jauh bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. Ini sesuai dengan landasan filosofi pendidikan jarak jauh yang digagas oleh Charles W. Meyer. Mereka membuat sebuah buku yang namanya Learning at the Back Door pada tahun 1971. Dalam konsep Learning at the Back Door, jadi mahasiswa itu bisa belajar di rumah. Mereka bisa registrasi di rumah, bisa belajar di rumah, dan bisa juga ujian di rumah, gitu ya. Nah, saya kira dengan kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, gitu kan, di mana kita juga bisa melaksanakan sistem ujian online dengan dilengkapi online proctoring. Maka mahasiswa bukan hanya bisa registrasi dan belajar di rumah, tetapi mereka bisa juga ujian di rumah. Nah, tentu juga ada pertanyaan di sini, bagaimana kita bisa memonitor kalau ada mahasiswa yang melakukan cheating dalam ujian? Tentu dengan aplikasi yang kita gunakan, kita bisa memantau ada ciri-ciri mahasiswa yang melakukan cheating dalam ujian. Jadi gerakan, perilaku, ada suara yang terdengar, ada atau bunyi yang terdengar, ada bayangan yang bergerak, semuanya termonitor, gitu kan, dengan aplikasi yang kita gunakan, sehingga nanti
Ketika aplikasi itu membaca ada mahasiswa yang melakukan cheating dalam ujian, maka langsung nanti ada warna kuning yang muncul, artinya terindikasi bahwa mahasiswa tersebut melakukan kecurangan. Tentu ini ada cara yang harus kita tempuh untuk melakukan seperti itu. Nah, dan itu tidak mungkin dilakukan di perguruan tinggi konvensional atau belajar secara konvensional. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, dalam konteks Indonesia ini sangat strategis. Kenapa saya katakan demikian? Kita itu kan hidup di Indonesia yang terdiri dari 700.000 pulau, penduduknya sangat banyak, tersebar, besar dan tersebar gitu. Nah, penerapan prinsip pendidikan jarak jauh itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Beda seperti Singapura yang mungkin juga tidak begitu luas, penduduk terkonsentrasi di suatu tempat. Nah, kita itu kan besar dan tersebar, maka pendidikan jarak jauh akan menjawab kebutuhan pemerintah dalam konteks program peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM kan bukan hanya difokuskan kepada orang-orang yang berdomisili di kota-kota besar, tetapi juga adalah saudara-saudara kita yang tersebar di seluruh tanah air, termasuk mereka yang bersih di daerah-daerah 3T, daerah perbatasan. Itu juga perlu kita perhatikan agar mereka juga punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan nilainya. Yang berikutnya, kelebihan berikutnya dari PJJ adalah keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar mengajar itu bisa dilaksanakan setiap saat. Jadi student engagement sebagai salah satu konsep yang penting dalam proses pendidikan gitu, itu bisa dilaksanakan kapan saja. Beda dengan di perguruan tinggi konvensional. Jadi student engagement itu mungkin hanya dilaksanakan di jam tertentu, di ruang tertentu. Nah, ini enggak. Jadi sebenarnya dosen ketika kita bekerja untuk perguruan tinggi yang memiliki jarak jauh, itu bekerjanya bisa 24 jam. Bisa siang, bisa pagi, bisa sore, bisa malam hari berinteraksi dengan mahasiswanya. Secara online, baik itu yang sinkronus maupun yang asinkronus. Masih banyak kelebihan-kelebihannya. Tapi juga ada kekurangannya gitu kan dalam online learning. Kekurangannya misalnya gitu kan. Yang pertama adalah akses point. Tadi akses point, jaringan, ketersediaan jaringan di setiap daerah itu kan menjadi masalah penting juga di negeri kita. Berikutnya adalah komputer dan internet literacy level. Tidak semua mahasiswa kita pintar, tidak semua mahasiswa kita punya akses. Mereka tidak semua punya laptop, punya smartphone dan sebagainya. Itu juga adalah keterbatasan. Nah, itu yang pertama. Berikutnya gitu ya, terkait dengan berapa menit lagi saya punya Mbak Dian? Soalnya banyak ini. Tidak terdengar. Rancangan model ya, rancangan BPJ di era new normal. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu kan, tentu untuk menjawab tantangan di era new normal, UT juga tetap harus memperhatikan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Yaitu selama ini kan UT secara masif kita mengimplementasikan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Tetapi juga kita tidak melupakan bagi mahasiswa yang tidak punya akses. Kalau tadi ada 5 tahapan perkembangan PJJ, maka dalam setiap tahapan itu UT masih tetap lakukan. Dari mulai yang konvensional, sangat-sangat tradisional, sampai dengan yang modern kita lakukan. Nah, di era new normal, tentu kita juga harus mendorong mahasiswa, bagi mahasiswa kita, diupayakan secara bertahap agar mereka mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Mereka harus terbiasa dengan memanfaatkan teknologi. Nah, seperti contoh misalnya tadi, bagaimana suatu saat UT bisa secara masif mengimplementasikan sistem ujian online dengan melakukan online proctoring bagi seluruh mahasiswanya di seluruh tanah air. Tapi tentu ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk juga keterlibatan pemerintah dalam pendidikan BTS-BTS daerah-daerah terpencil. Berikutnya, apakah pendidikan jarak jauh bisa menjawab terhadap tuntutan di mana tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Di sini mungkin Bapak yang dimaksud adalah tersiap dengan aspek kognitifnya, aspek afektifnya, dan aspek psikomotoriknya. Tentu itu juga bisa kita lakukan dalam konteks pendidikan jarak jauh. Dalam keterbatasan yang dimiliki oleh pendidikan jarak jauh, tapi kita masih memungkinkan untuk menggarap 3 ranah yang ada dalam manusia, sikap afektifnya misalnya yang sehingga ini yang saya ditanyakan oleh teman-teman. Kita bisa di sana melakukan pemodelan, ada video-video yang bisa
mentransfer bagaimana sikap kita misalnya ketika melayani mahasiswa supaya mereka taat masa aturan, mengikuti aturan main tentang ini yang kita lakukan, bagaimana supaya mereka bisa merespon gitu kan posting-posting yang dilakukan oleh mahasiswa pada waktunya, mengerjakan tugas submit dan memberikan feedback sesuai dengan kebutuhan. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam konteks online learning gitu kan untuk menumbuh kembangkan ketiga aspek tersebut, termasuk juga aspek-aspek yang terkait dengan domain psikomotoriknya gitu kan. UT juga mengembangkan laboratorium yang sifatnya dry lab kita lakukan. Terus untuk kegiatan praktek gitu kan, praktek yang bisa menggunakan video, animasi dan sebagainya. Dan kita juga dalam konteks jarak jauh tidak haram kita untuk membangun dengan lembaga-lembaga di instansi lokal, bekerja sama dengan mereka agar untuk kebutuhan tertentu yang memang nature-nya memang membutuhkan face to face, membutuhkan hands-on experience gitu kan, maka kita juga bisa bermitra dengan perguruan tinggi lokal. Berikutnya, baik, Pak Ojat. Oh gitu. Tadi ada mahasiswa Budian yang menyangkut bagaimana dia ingin berkontribusi gitu sebagai mahasiswa di teknologi pendidikan. Tentu yang sangat terbuka bagi teman-teman mahasiswa UT yang ingin berkontribusi. Memang betul yang namanya distance education bukan hanya cocok untuk perguruan tinggi, tapi juga bisa diterapkan pada di level atau di jenjang SLTA. Di SLTA di Indonesia kita sudah punya SMA terbuka, bahkan kita punya SMP terbuka. Jadi welcome, silakan datang ke kantor UPJ dan sampaikan gitu kan, nanti kita akan nanti mungkin bisa nanti berkomunikasi dengan Budian terkait ini. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ojat. Pak Basuki, silahkan Pak Basuki. 5 menit Bapak. Pak Basuki, apakah masih? Monggo, silahkan Bapak. Suaranya tidak keluar. Oke. Ya. Terima kasih Budian. Saya kira pertanyaan yang terkait dengan Kominfo hanya masalah akses. Iya. Jadi memang nggak seputar itulah masalahnya. Kalau masalah akses itu di Kominfo sudah ada satu UPT ya, badan tersendiri yang disebut Bakti. UPT Bakti, yaitu untuk melayani akses telekomunikasi di daerah-daerah yang 3T, yaitu daerah terpencil, ya, kemudian terdepan dan terbelakang. Jadi kalau bisa pakai backbone, silakan ya. Tapi backbone kembali, backbone perlu waktu karena untuk backbone bisa berfungsi itu ada namanya backhaul, ada last mile. Ya itu kerjasama dengan operator. Tapi untuk daerah 3T, ya, Bakti bisa membangun secara mandiri ya. Misalnya membangun BTS untuk daerah-daerah Palangkaraya seperti tadi. Nah, solusinya ya Mbak Angel tadi ya. Saya kira kirim surat saja ke menteri kami atau Dirut Bakti. Nggak apa-apa kok, kirim surat ke menteri nggak apa-apa kok. Nggak kalau dimarahin. Jadi kirim surat saja, kita memerlukan ini untuk belajar gitu loh. Untuk belajar, nanti mesti akan turun disposisi ke Bakti. Masalah itu bisa disediakan atau tidak, saya kira tergantung ketersediaan dana ya itu ya. Tapi tugas Bakti memang untuk daerah-daerah terpencil, 3T tadi. Kalau nggak bisa pakai backbone ya pakai satelit, ya pakai satelit kan belum ya, waktu lama banget ya. Baru 23 nanti berfungsi mungkin, kalau lancar semuanya. Kayaknya akan tertunda karena masalah anggaran. Nah, tapi juga bisa melakukan dengan dibangun BTS tadi. Ya. Silakan yang paling solusi yang bisa saya berikan ya kirim surat ke menteri. Nanti menteri akan membuat atau paling tidak nanti bisa minta kepada operator yang terdekat untuk melakukan ekspansi di daerah-daerah Mbak Angel tadi. Memang harus spesifik daerahnya apa gitu. Kalau yang umum 3T sudah ditangani oleh Bakti. Tapi kalau ada yang mesti ada prinsip yang kelewatan atau apa itu. Seperti yang kemarin lurah-lurah naik pohon seperti itu sudah melakukan tindakan ya untuk mengantisipasi hal ini. Saya kira itu ya
Ibu dan Ya. Bapak sekalian, ada masalah akses, sekira bisa kirim surat saja ke Menteri Kominfo. Tapi syukur alhamdulillah kalau bisa disediakan, tapi ingat bahwa kita sedang memprioritaskan anggaran kesehatan, sehingga banyak anggaran-anggaran infrastruktur yang dipotong itu. Dan itu wajar. Ya. Saya kira itu, Bu Dian. Terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya Pak Mariono, monggo. Terima kasih Bu Dian. Jadi saya hanya menambahkan aja. Yang pertama adalah memang era model ini kita ada suatu tuntutan. Ya, jadi ini bukan berarti karena ada permasalahan pandemik, tapi sebetulnya sudah diantisipasi oleh siapapun, baik itu kementerian, baik oleh tenaga-tenaga ahli, bagaimana kita menghadapi revolusi industri 4.0. Itu sudah diantisipasi bahwa kita akan mengalami suatu era model baru, baik di dalam suatu perilaku kita, baik dalam kegiatan aktivitas kita, apalagi di dalam kita memberikan suatu pelayanan pendidikan ini. Maka untuk era model ini memang kita perlu adanya suatu penyesuaian proses. Ada beberapa catatan sebetulnya yang kami rekomendasikan tadi, baik itu organisasinya, baik itu infrastrukturnya, baik sumber daya pendidiknya dan lain sebagainya. Ini yang perlu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalankan, karena di dalam suatu era model ini kita bisa lakukan secara bertahap. Kuncinya adalah dengan kolaborasi. Kenapa dengan kolaborasi? Misalnya, bahwa kalau di kota-kota besar masalah internet dan masalah yang infrastruktur mungkin tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau di desa-desa yang internetnya belum sampai di daerah-daerah terpencil dan sebagainya? Ini bisa dilakukan secara manual atau misalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta atau lembaga-lembaga misalnya PT Pos dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan, tapi memang itu adalah dilakukan secara bertahap dan segera dilakukan suatu penyesuaian atau perbaikan-perbaikan untuk melengkapi. Apakah pendidikan jarak jauh ini bisa meningkatkan kualitas? Saya kira ini bisa. Ya, kenapa? Dengan pengalaman saya pribadi, ini bisa meningkatkan kualitas. Kemudian bahwa kita melihat kejadian sekarang, anak-anak melihat bahwa dia lebih mudah menangkap ya suatu pengetahuan melalui medsos, melalui TV, melalui HP-nya dia, ya kan, misalnya TikTokan dan sebagainya, dia lebih mudah. Nah, cuma kita bagaimana menjaga, ya kan, informasi atau pembelajaran ini harus berisi hal-hal yang positif. Jangan sampai memberikan suatu image atau pembelajaran yang bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif. Tadi akan membuat bahwa orang yang pembelajaran ini menjadi berpikir sebagai seorang yang terorisme, atau dia bisa berpikir ingin mencoba narkoba dan sebagainya. Ini yang harus kita jaga. Kemudian bagaimana pendidikan jarak jauh ini membuat manusia seutuhnya. Tadi yang sebetulnya yang saya sitir juga, bahwa kita tidak ingin membuat SDM ini menjadi SDM yang berpengetahuan internasional, tidak hanya menjadi pemimpin atau leadership, tapi dia mempunyai watak kebangsaan Indonesia, yaitu adalah berpancasila. Berpancasila itu sudah sangat luas sekali. Dia harus punya jiwa kebangsaan, membela bangsa Indonesia, membela NKRI, bagaimana dia mencintai produk Indonesia, dia bisa saling menghormati antar bangsa dan kita sendiri, dan itu ada di dalam suatu sila-sila Pancasila. Jangan sampai yang sekarang mungkin anak-anak muda suruh ngapalin Pancasila aja nggak hafal, tapi kan bukan menghafalkan sila-sila dari Pancasila itu. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan daripada sila-sila yang dalam Pancasila ini. Sehingga kita nggak bisa melakukan training seperti zaman dulu, zaman saya, melakukan penataran P4. Itu bisa dilakukan dengan model-model secara teknologi, cara-cara dengan model pendidikan jarak jauh, mungkin bisa lebih efisien, bisa lebih mengena dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pendidikan jarak jauh ini adalah sangat efisien dan ini memang dilakukan betul-betul
secara terobosan dan menggunakan suatu kolaborasi baik antar kementerian, baik itu antar organisasi dan sebagainya, sehingga ini bisa dilakukan secara utuh, secara komprehensif, sehingga kita bisa menciptakan SDM unggul. Saya kira itu Bu Dian saya kembalikan, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada alumni UT, kepada Universitas UT dan beberapa pembicara semuanya, bahwa ini betul-betul webinar yang sangat luar biasa Bu Dian, karena diikutin partisipan 15.000 sampai 20.000. Terima kasih. Selamat, sukses. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Bapak-bapak sebagai pembicara, rasanya nggak enak kalau tidak ada closing statement dari masing-masing pembicara. Di sini Pak Basuki masih ada. Saya lihat di kamera di layar sudah tidak ada. Saya minta Pak Basuki masih ada kah? Oh masih ada. Saya minta closing statement 1 kalimat saja, memberikan semangat buat kita semua yang sudah memasuki era new normal dan juga PJJ untuk selamanya mungkin ya. Jadi monggo silahkan dimulai dari Pak Basuki, silahkan Pak. Ya, saya ucapkan selamat kepada komunitas studi kuliah atau edukasi jarak jauh ya, karena Anda melangkah lebih duluan daripada yang lain. Karena itu menjadi satu kebutuhan yang harus dilakukan. Nah, saya kira berapa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Muldoko, kita harus banyak belajar gitu. Tapi ke depan memang kita harus berubah. Jadi IT nanti sudah berubah mengenai jarak dan waktu itu bukan masalah. Jadi sebelumnya filosofinya itu IT itu menerabas waktu dan ruang. Jadi artinya kalau kita masih tergantung dengan ruang, dengan waktu, kita belum IT. Padahal syaratnya kita masuk revolusi keempat, harus masuk ke transformasi digital dulu. Ini kita tuntaskan transformasi digital dan studi jarak jauh ya, itu memfasilitasi itu, membuat situasi lebih kondusif. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. UT banget gitu ya Pak ya, jadi jangan waktu dan ruang. Pak Mariono, monggo silahkan. 1 kalimat Bapak. Terima kasih Bu Dian. Saya memberikan quote ya, bahwa pendidikan jarak jauh adalah salah satu proses belajar mengajar yang paling efisien. Maka lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengan proses belajar mengajar ini segera menyesuaikannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mariono. Yang terakhir Prof. Ojat, monggo, yang punya jarak jauh nih, perguruan tinggi. Terima kasih Mbak Dian. Terakhir dari saya, perubahan adalah suatu keniscayaan. Teknologi atau kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi memberikan dampak yang signifikan dalam setiap sisi kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu sangat bijak kalau kita untuk berusaha menyesuaikan kemampuan dan kapasitas kita sesuai dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi, supaya kita tidak tergilas dan kita tetap bisa survive, hidup kekal dengan kebutuhan dan dinamika yang terus berlangsung. Semoga kehadiran UT semakin diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih Pak Ojat. Kita beri aplaus untuk Bapak-Bapak pembicara. Terima kasih sekali. Dan kepada para peserta webinar, sekali lagi mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan. Dan sangat antusias sekali, banyak pertanyaan, 600 chatting, luar biasa. Dan tidak terasa 2,5 jam kita sudah melalui acara ini. Kemudian semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menghasilkan suatu kebijakan nyata, terutama dari pemerintah untuk mengimplementasikan penerapan sistem belajar jarak jauh di berbagai lini pendidikan, baik dasar, menengah, maupun di pendidikan tinggi. Universitas Terbuka telah merintis pengembangan sistem belajar jarak jauh sejak awal didirikan tahun 84, sudah 35 tahun yang lalu, dan semoga UT ini bisa dan tetap menjadi contoh
bagi institusi pendidikan lain dalam penerapan sistem belajar jarak jauh. Begitu pula dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah menerapkan pendidikan jarak jauh selama ini. Adanya pendidikan jarak jauh juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti akses internet dan sebagainya. Oleh karena itu, kami semua mengharapkan pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat mewujudkan apa yang menjadi semangat dari diskusi atau webinar kita siang hari ini. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar, kali ini khusus peserta webinar, kami ingatkan kembali untuk mengisi feedback melalui link yang kami tampilkan di layar. Dan dengan feedback ini, dengan email yang ada, kami akan mengirimkan e-sertifikat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami atas nama panitia, teman-teman panitia dari Ikatan Alumni Universitas Terbuka, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara webinar pada hari ini, terutama kepada para pembicara, Bapak Muldoko sebagai keynote speaker, Bapak Aris Junaidi, Bapak Ojat Garojat, Bapak Basuki, dan Bapak Mariono, juga Pak Leles yang sudah memberikan kesempatan atau ide, gagasan untuk mewujudkan webinar yang sangat bagus pada siang hari ini. Akhirnya, sekali lagi kami minta maaf apabila dalam mendampingi acara webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Senantiasa sehat, semangat, dan selalu bahagia. Akhirnya, semoga pendidikan jarak jauh melahirkan manusia yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.